Hai guys, di video kali ini gue lagi berada di Kepno bersama Mbak Fitri Woksol di kantor Woksol Group. Hi everyone. Bisa perkenalkan diri lagi nggak Mbak? Mbak Fitrinya nggak terkenal ini, guys. Bukan. Sebagian orang belum kenal Sehingga Mbak Fitri. juga masih banyak teman-teman yang ke Poland juga sering tertipu dengan oknum-oknum tertentu. Iya. Karena kalau mereka udah kenal pasti kan udah nonton VT-VT. Iya, udah nonton VT-nya. Alright, oke guys, welcome back to Fitri Woksol. Ya, itu selalu pembukaan di VT-nya saya ya. Nama saya Nurul Sriawan Fitri, lebih dikenal sebagai Fitri Woksol, perwakilan dari Woksol Group untuk yang bertanggung jawab mengenai seluruh pekerja Indonesia untuk Woksol Group dari perekrutan, penempatan, lalu menjalin kerjasama dengan perusahaan di Indonesia, lalu ya everything. Saya bekerja di Woksol itu sudah jalan 5 tahun. Dulu saya tinggal di Kepno, tapi sekarang saya tinggalnya di Kluchborg, kayak 45 km dari sini. Saya cuman di kantor di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nggak menutup kemungkinan di hari-hari lainnya, karena kan kayak contoh, kalau if something urgent, saya harus ada di sini. Saya dari Batam, Kepulauan Riau, lulusan Universitas Indonesia di Batam, anak daerah, Putri Melayu, Cik Puan Melayu, bisa di Polandia, sebagai salah satu seorang senior recruiter, bisa dibilang di Woksol. Di ngebacot kali ini juga kita bakalan ngebahas tentang proses kerja ke Polandia dari perekrutan, terus tantangan budaya kerja di Polandia, sampai hal-hal yang sering dilakukan para PMI Polandia di Polandia itu sendiri, Mbak. Ngebacot series kali ini adalah pembukaan untuk 2026. Dan aku pilih Mbak Fitri sebagai narasumber pertama di tahun 2026 karena aku udah kenal lama sama Mbak Fitri. Tapi cuman baru kita dua kali ketemu. Tapi kita sering ngechat, aku sering nanya tentang masalah pekerja Polandia. Mbak, aku tanya soal Polandia itu ke Mbak Fitri. Makanya setiap aku live ada orang yang nanya, "Mbak, Mas pendaftaran ke Polandia bagusnya PT apa dan agensi yang bagus itu apa," gitu kan. Aku nggak bisa rekomendasiin, tapi yang aku selalu tahu itu aku selalu rekomendasiin untuk tanya ke Woksol dari Mbak Fitri Woksol. Aku selalu walau aku nggak ada sama sekali kayak sangkut pautnya dengan Woksol, tapi so welcome to Woksol. Iya, Woksol. Aku cuman seorang konten kreator kecil yang pengen ngasih informasi tentang agensi yang bagus itu kan. Dan langsung sama Fitri Woksol. Mbak Fitri Woksol gitu. Mbak selain professional recruiter, itu pekerjaan lainnya di Polandia apa gitu? Ada side hustle atau gimana? Istri, sebagai seorang istri. Oke. Sebagai seorang istri warga negara Polandia, lalu saya punya bisnis sendiri, produk-produk Indonesia. Lalu punya butik namanya Labali, untuk tokonya namanya Impulse Club. Kalau untuk Impulse Club itu sendiri perusahaan kedua yang pemiliknya asli orang Indonesia. Cuman ya gitu, jualannya suka hatinya saya. Suka hati, jadi kalau saya mau saya buka, saya nggak mau saya males ya saya tutup. Kalau misalnya orang belanjanya cuma 4 zloty, saya kasih bonusnya 30 zloty. Jadi suka-suka aja gitu. Oke. Apalagi kerjaan saya? Oh, mendengarkan dongeng anak-anak, menyelesaikan permasalahan anak-anak, jadi relawan. Sebagai recruiter, kerjaan apa yang sering dicari di Polandia, Mbak? Jadi gini, untuk bekerja di Polandia itu banyak sektor. Dan kalau teman-teman pada banyak tanya, ada nggak sih kerjaan kayak di Indonesia seperti manufacturing khususnya elektronik? Jarang sekali. Tapi ada. Tapi jarang. Seperti itu. Lalu apa sih, lebih ke furniture, makanan gitu. Lalu di pabrik ya kaca buat frame yang seperti itu sih mostly ya. Kalau daging tuh kayak daging babi, sapi, ayam, salmon, perikanan, seperti itu. Massage terapis. Tapi yang paling banyak ya pabrik. Dan buat teman-teman kan banyak banget nih yang ngechat saya, Mbak Fit,
Saya itu tamatan S1, S2, S-teler dan lain sebagainya di bidang ini, apakah ada pekerjaan untuk saya dan lain sebagainya. Oke, saya akan jawab itu sebelum kamu tanya, Tanwin. Jawabannya adalah sangat sulit untuk kita orang Indonesia kalau memang kita tidak punya skill yang contoh mungkin benar-benar IT, engineering, tapi itu bukan skala-skalanya yang seperti ini nih. Kamu harus direct ke company seperti itu. Tapi kalau pakai agensi itu mostly itu di pabrik seperti itu. Lalu kenapa sih jarang sekali kecuali teman-teman itu tamatan dari universitas di Poland. Mungkin itu masih ada chance-nya lebih banyak kalau untuk kerja di kantoran. Kadang ada yang bilang, masa sih Mbak nggak ada yang office? Ada, tapi teman-teman Indonesia yang sekarang di office semuanya memulai dari karirnya dari nol dulu. Mereka kerja di pabrik, terus pabrik yang ngeliat mereka, oke diangkat nih jadi leader, dari leader diangkat mungkin jadi koordinator, jadi recruiter, ya seperti itu. Jarang sekali yang mereka datang dari Indonesia langsung office kayak saya, gitu, jarang sekali. Jadi yang lebih banyak dibutuhkan di sini adalah teman-teman untuk bekerja di pabrik. Berapa perusahaan yang bekerja sama dengan Worksoul Group, Mbak? A lot. A lot? A lot. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, job itu setiap menitnya berubah. Kenapa? Karena sebuah perusahaan atau pabrik itu tidak hanya bekerja sama dengan satu agensi, dan di satu agensi tidak hanya punya seorang Fitri Worksoul. Kayak Worksoul nih, kita punya 15 recruiter. Jadi job itu tuh berganti. Belum tentu nih semenit saya bilang, oh ini ada job. Kalau saya nggak hold sama koordinator, please give me like an hour. Saya akan kembali sama kamu, saya offer ini job. Kalau saya nggak ada nih informasi dalam sejam, dia akan offer lagi ke recruiter yang lainnya. Jadi ya seperti itu, gitu loh. Untuk di sini, jadi kita nggak bisa yang bilang, kenapa di primary kontrak saya kerjanya di furniture, terus saya nyampainya di Poland tuh ditaruh di Salmon, contohnya gitu ya. Teman-teman sebagai general worker, artinya teman-teman mengaplikan diri tanpa skill apapun. So you have to be ready, harus ditempatkan di mana? Seperti itu, dimanapun harus. Dan quote ya, dalam tanda kutip, kita tuh nggak bisa yang namanya memilih kita itu mau di mana. Ya kita nggak bisa, karena kita nggak punya skill apapun, bahasa nggak bisa. Terus yang bisa diinin apa? Kemampuan doang, kekuatan kan. Jadi nggak bisa nih yang baru kerja sebulan, Mbak aku nggak boleh di sini, aku nggak bisa di sini, bla bla bla. Nggak bisa. You have to be ready, kamu harus siap untuk mental, tenaga, dan apapun saat kamu memutuskan kerja di luar negeri. Seperti itu. Kan kebanyakan general worker kayak pekerja umum yang bekerja di pabrik itu kan, ada nggak yang skill yang paling diminati di Polandia atau di Worksoul Group buat kerja di sini gitu? Kita punya CNC operator, kita punya welder, pipe fitter, tapi you have to be really good on it, and you have to fluent in English, karena gini, saya nggak tahu, ada beberapa agensi di luar sana yang pekerja weldernya tidak harus welder profesional ataupun mereka bisa belajar di pabrik tersebut. They're so lucky if the agensinya mau seperti itu. Tapi klien yang Worksoul punya itu nggak ada yang seperti itu. Kita harus yang memang dia at least bisa conversation bahasa Inggris, terus dia punya kualifikasi, dia sudah punya pengalaman di Indonesia. Percaya nggak, saya punya 25 welder yang didatangkan ke Polandia dari Indonesia. Tidak ada satu orang pun yang lolos di tahap pertama untuk menjadi seorang the real welder. Welder-welderan ada, tapi the real welder saya nggak punya. Kebanyakan dari mana? Dari Philippines, dari India, dari Colombia. Jadi kalau teman-teman bilang yang kayak, masa sih saya nggak bisa lolos di sini? Ya unfortunately, kamu nggak lolos, saya bisa apa gitu loh. Walaupun mereka punya sertifikat, Tanwin, saat dites di sini, kita tuh punya 3 tahapan tes. Pertama, mereka itu sebelum mengirimkan
proses ke kita, mereka wajib mengirimkan CV sama workshop beserta video dan foto hasil weldingannya mereka. Lalu dicek nih sama tim weldingnya kita. Ini sekiranya ada harapan nggak sih atau bagus nggak sih mereka? Nah kalau seandainya mereka ada harapan, mereka boleh nih lanjut ke step selanjutnya ya. Setelah mereka dapat visa, mereka terbang ke Poland itu dites di training center kita. Kita workshop punya training center sendiri, artinya kita ngecek kita sendiri. Lolos nggak di kita? Kalau lolos di kita baru kita bawa ke klien gitu. Nah kalau dia udah nggak lolos di kita coba tes sampai 3 kali, kita try also di klien 1 kali nggak bisa. What we have to do? Kita hanya bisa memberikan pekerjaan lain supaya dia tetap bisa bekerja sesampainya mereka di Polandia tidak nganggur. Kalau di workshop group sendiri, di agensi workshop group, perempuan tuh kebanyakan kerja di bagian apa Mbak? Di pabrik apa gitu? Yang paling diminati? Dulu Indonesia itu bisa diletakkan di pabrik furniture manapun. Dulu wanita tidak harus sebagai seorang seamstress, ya tidak harus menjadi seorang penjahit. Tetapi dengan ada banyaknya teman-teman yang dulu ex workshop kabur, baru kerja sehari kabur, 2 hari kabur, itu buat pabrik itu kapok. Jadi mereka nggak mau orang cewek di Indonesia, orang Indonesia cewek di furniture kalau bukan menjahit. Lalu pabrik makanan. Lalu kita juga ada yang namanya pabrik untuk farmasi, pembuatan obat-obatan, vitamin, alat kesehatan dan lain sebagainya. Tapi nggak banyak juga cewek di sana, most of them di pabrik makanan. Tetapi dari negara lain, nationality lain kayak India, Philippines dan lain sebagainya, mereka bisa kok kerja di tempat lain. Hanya Indonesia pengecualiannya untuk bisa bekerja di furniture, kecuali dia menjahit. Gitu. Jadi orang Indonesia yang perempuan itu di workshop group itu menjahit ya Mbak? Iya, most of them. Most of them. Sama di pabrik makanan sih. Apa perubahan terbesar dalam perekrutan 2-3 tahun ini Mbak? Ada nggak perubahan? B aja. B aja? B aja, because since beginning we knows how the process. Jadi maksudnya saya tuh Worksol itu salah satu agensi yang sangat-sangat transparan dengan pekerjanya, dengan kandidat-kandidatnya. Tapi terkadang ya kandidat-kandidatnya yang nggak bisa masuk kanan keluar kiri aja gitu informasi yang diberikan. Jadi dari Worksol itu kita sudah beritahu dari zaman dulu. Waktu tidak ada drawing itu hanya tahun 2019, 2020. 2021, 22, 23 itu sekarang, udah drawing. Sampai sekarang ya? Iya, sudah drawing. Tapi of course sebelumnya itu lebih banyak kita mendapatkan jadwal dan sekarang lebih sedikit untuk dapetin drawing, dapetin visa. And then a lot of people ask me why? Of course kayak ini banyak banget orang yang dulu hanya yang daftar 1.000, sekarang yang daftar 20.000 orang. Ini country, negara teraman, ternyaman, terenak di Eropa, walaupun mata uangnya bukan euro, mereka apakah mau menggadaikan keamanan negaranya? Of course enggak gitu. Mereka punya undang-undang sendiri, mereka punya upaya sendiri untuk melindungi yang namanya negaranya mereka, berarti harus melakukan filterisasi. Dulu Poland itu menjadi negara penyumbang pekerja ilegal terbanyak di Eropa. Kenapa? Karena visa Poland itu sangat mudah, terus oknum-oknum pekerja-pekerja ini jumping kemana? Ke Jerman, ke negara-negara European Union lainnya. Jadi Poland itu berarti menjadi sorotan dong. Ini kamu nih karena mengeluarkan visa gampang banget, nih orang-orang pada pindah. Kenapa? Karena di negara kamu itu masih zloty, di negara lain udah euro. Jadi mereka mencari opportunity yang lebih baik dan bla 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 bla. Dan mereka juga menjadi ketua kelas nih European Union, dalam arti mereka menjadi ketua asosiasi saat ini. Sehingga mereka memiliki aturan yang sangat ketat. Dan sekarang saat teman-teman dari European Union lain datang ke sini nggak bisa lagi kerja based on the TRC seperti itu. Jadi everything is the same, nothing changed. Cuman lebih terfilterisasi dengan baik. Dan itu hak
mereka. Jadi buat kalian yang merasa saya tidak mampu dan tidak sanggup dan tidak sabar, nunggu. Stop jangan daftar ke Polandia. Jangan. Karena butuh kesabaran juga ya. Harus gitu loh. Terus Mbak, kan sekarang juga katanya teman-teman yang di Indonesia itu ngomong kalau, Mas ini PT kok masih buka pendaftaran, kan Mbak Fitri udah tutup pendaftarannya gitu. Itu gimana Mbak? Apa ada PT yang ngomong masih buka Polandia, jangan bla 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 terus itu akal-akalan PT di sana apa gimana sih Mbak? Kan yang tutup Woksol, bukan Poland. Yang tutup pendaftaran cuma Woksol. Woksol, but a lot of people put on their mind if Fitri Woksol said close, yes, Poland is a close. Yes, that's a big question for me. That's why I came here for interview, because most of Indonesian people are trust you. You know what I mean? Like people are when people are asking me how to work in Poland, I will tell them to ask Fitri Woksol because she is professional in recruiter in Poland. Thank you. But this is so very strange. It's also happened to like direktur-direktur P3MI di Indonesia. Mereka yang sampai bilang, ini kenapa sih Fitri Woksol bilang kalau Poland ini tutup? Come on, I never said Poland tutup, but I said Woksol Group tutup. Jadi makanya teman-teman, ini juga buat Indonesia itu kan literasi mendengar, membaca kan cukup kurang ya. Iya benar. Jadi kalau biasanya nonton video tuh nggak pernah sampai habis dan tidak pernah ditelaah. Bahkan seorang direktur dari P3MI dan orang BP2MI-nya pun yang kalau udah ngeliat video saya tuh, kenapa ini tutup? Cuma ngeliat headline-nya doang gitu loh. Example, saya buat kayak Poland tutup, tanda tanya. Mau tahu jawabannya? Ditonton sampai habis ya. So you have to watching until the end. Until the end, so you will know what the information I give on that video, right? Jadi buat teman-teman, yang tutup itu adalah Woksol Group, bukan Poland. Kenapa? Woksol itu di bawah naungan saya hampir 5 tahun ini. Saya punya kuota perekrutan. Saya tidak akan mau ada over recruitment. Saya tidak mau. Kenapa? Proses ke Polandia itu membutuhkan biaya, membutuhkan waktu yang lama, kesabaran, fisik, emotional, and whatever it is. Ya, jadi saya itu punya kuota setiap tahunnya, berapa dan berapa. Jadi setelah saya lihat nih, ini kuota saya dari 2021, 22, 23 itu udah pada terbang. Oke, jadi rekrutmen saya 2024 dan 2025 itu sudah mulai terbang. Sudah 30-40%. So still have like 60 to 70%, right? Yang belum. Jadi that's why saya close recruitment dan saya akan baru buka lagi tahun depan dan akhir tahun. So I have time a year untuk benar-benar fokus untuk penerbangan mereka. Untuk do all my best. What can I do for them gitu di 1 tahun. Walaupun in the end that's not even my responsibility. Kenapa? Karena di awal saat kamu daftar, I explain you bagaimana regulasi di Polandia, ada kemungkinan kamu mungkin tidak terbang, di reject dan lain sebagainya. Saya jelaskan. So mau saya buka rekrutmen setiap tahun lagi, that's my business. And the end, this is a business, right? It's all about business. This is all about business. Apalagi untuk perusahaan Poland, ya kan? Tapi saya tidak mau lakuin itu. Bosnya saya aja bilang, Fitri, I have one person in Indonesia. Could you please help? Blah blah blah. I said no. Wait for the next year, end of the year. He even can't say do it to me because I have my own rules for my recruitment. Dan saya selalu bilang buat siapapun di Woksol ini, semua untuk Indonesia, especially from Indonesia directly, that's on me. So don't you even dare to do something without my permission. Tetap menjaga image sebagai Fitri yang asli gitu. Yes. And then saya juga harus tetap berusaha berada di sisi sebagai seorang Indonesia, sesama orang Indonesia. Iya. Jadi walaupun they are the one who paid my salary for my life here, ya, tapi saya juga harus bisa menempatkan posisi saya
how I can be helpful for another Indonesian. Jadi saya juga tidak mau menjadi beban untuk teman-teman Indonesia lainnya gitu, sebisanya saya. But of course my company have a right to tell me like, Fitri do it ya. But enggak, saya maunya kalau kamu trust me, saya yang on this. I'm on board. Nobody else. Tantangan terbesar untuk para PMI yang udah di Polandia atau yang belum, tantangan terbesar itu di Polandia yang harus dipahami, benar-benar dipahami tentang Polandia itu apa, Mbak? Mindsetnya mereka itu harus memahami, we are in Poland, we are not in our country. They have their own business and rules. So do what the other people's doing. Jadi jangan memperlakukan Poland itu sebagai negara sendiri dan seenak jidatnya, gitu nggak bisa. Contoh kayak pajak, perhitungan pajak nih, pit-pitan, terus dibohongin yang nggak punya anak bilang punya anak lah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua drive setelah minum, jangan kayak orang kampung banget. Ngampungnya jangan ngampung banget. jangan gitu. Terus jangan rese, kalau mau minum ya minum aja, kayak biasa aja gitu. And then next day kerja, tapi jangan nyetir dan ya berlakulah sebagai seorang yang responsible di suatu negara. Kita harus, diri kita sendiri yang harus membangun image itu agar kita bagus. Seperti itu. Dan itu yang sulit untuk kita. Jadi yang saya sampaikan adalah kalau ini satu orang yang ngelakuin tapi image-nya tuh secara global. Jadi yang paling susah tantangannya adalah menjaga nama baik kita. Bagaimana untuk seorang PMI tetap kerja legal di Polandia? Harus diperhatikan, yang diperhatikan itu apanya, Mbak? Sekarang ada aturan baru, kalau dulu kabur, TRC masih aktif, masih kerja di tempat di mana TRC tersebut dikeluarkan, it's okay. Tapi sekarang no okay at all. Mungkin orang-orang nggak tahu TRC apa. Kita bilang aja itu KTP Polandia. Iya, KTP Poland. Jadi gini ya, teman-teman, kalau kalian misalnya sekarang kerja di Polandia di agensinya Tanwin, contoh ya, agensi Tanwin. Terus kalian masih punya visa. Terus mau pindah ke Woksol, apa sih yang harus kalian lakukan? Apply WP dulu, work permit. Work permit terbit, lalu apalagi yang harus dilakukan? Ajukan resign ke Tanwin. Ajukan resign ke Tanwin udah approve, hari terakhir kerja kapan, dan Tanwin harus memberikan termination contract, ZUA, lalu kamu hari terakhir kerja di hari tersebut, next day kamu datang ke Woksol, bawa paspor, ZUA, dan termination contract. Sekarang wajib ada ZUA dan termination contract. If without that, we never know if your visa cancelled by them. Apa itu ZUA, Pak? ZUA itu surat keterangan dari ZUS, confirmation, bahwasannya mereka dibayarkan ZUS-nya. Jadi itu kayak record kalau mereka itu legal di sini. Seluruh pekerja di Polandia mau di atas 26 tahun, mau di bawah 26 tahun wajib punya ZUS. Pokoknya jangan kabur-kabur ya, udah dari perusahaan ini, agensi ini kabur ke sana tanpa memberitahu. Kalau dulu kan masih masih yang kayak every day always have a new rules, karena pemerintah Poland itu belajar dari setiap kesalahan yang ada. Contoh hari ini mereka punya case ini, berarti nih aturan kita yang ini nih kurangnya di sini nih. Jadi mereka melengkapi dengan aturan yang baru. Nah, muncullah sekarang aturannya adalah harus punya termination contract dan ZUA. Itu kalau yang masih punya visa, ya kan? Kalau kalian sudah punya TRC atau KTP Polandia Temporary Resident Card, kalian tetap sama ajukan WP, ajukan resign, dapat ZUA, dapat termination contract, nyampe di Woksol kalian harus mengganti decision-nya yang dulunya atas nama agensi Tanwin harus berubah menjadi agensi Woksol. Seperti itu. Lalu kalau seandainya TRC-nya on process, bukan mengganti decision tapi melanjutkan proses TRC-nya menggunakan dokumen
nomor 1 dari Woksol. Artinya kayak dokumen penjelasan lah, documentation dari Woksol bahwasannya dia bekerja di Woksol untuk ZUS dan lain sebagainya. Lalu dia bisa melanjutkan lewat service yang diberikan oleh Woksol atau lewat their own lawyer. Kerja di Polandia harus punya 2. Satu WP, satu visa. Iya. Oke. WP adalah work permit, izin kerja. Oke. Visa adalah izin tinggal. Jikalau visa kalian akan expired, kalian wajib menggantinya atau memproses TRC atau Temporary Resident Card. KTP Artinya Polandia. minimum at least kalian itu mengaplikan KTP Polandia tersebut sebulan sebelumnya. Even one day before it's possible, tapi at least 1 bulan sebelumnya. Bagusnya berapa bulan, Mbak? Bagusnya, Lebih for cepat, me, lebih baik. iya karena prosesnya kan lama. Iya. Jadi saat saya datang Oktober, Januari saya udah apply. So saya nggak lama nunggu without TRC. So I can traveling everywhere I want. Plus, karena kalian nggak pernah percaya aku, Mbak, bener nggak Karta Pobytu itu bisa digunakan kerja ke luar Polandia di Uni Eropa? Bener nggak, Mbak? Kalau untuk aturan yang terbaru itu diperbolehkan hanya untuk delegasi, di luar itu tidak boleh. Apa sih delegasi? Contoh, Woksol Group punya perusahaan sendiri di Nederland, Belanda. Itu namanya delegasi. Satu perusahaan tapi beda tempat. Dan itu hanya bisa 3 bulan. Terus balik lagi ke Poland, baru balik lagi ke Nederland. Itu bisa delegasi. Bukan artinya Woksol. Terus ada kliennya di Nederland, mindahin ke sana. Nggak bisa. Nggak bisa, guys. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus punya ada Woksol lagi nih di Nederland ini. Paham nggak? Pokoknya kalau lu dari Indonesia ke Polandia, ya lu kerja di Polandia. Iya. Kalau ada Karta Pobytu, ya itu izin tinggal lu di Polandia. Kalau dulu saat sebelum per 1 Juni ini, itu mereka bisa contoh mereka ini kerja di Nederland ya. Kerja di Nederland contohnya. Sebenarnya harus delegasi. Mereka tidak bisa kalau tidak delegasi. Tapi mereka mendapatkan pemberi kerja di Nederland yang mau membantu mengurus semua dokumentasi mereka. Ya. Permit dan lain-lain sebagainya. Nah, temporary resident card untuk Polandia mereka bisa diganti dengan yang Nederland. Kalau mereka mendapatkan, tapi itu 1 dari 1000. 0,000% lah. Iya, jadi susah. Banyak orang Indonesia yang udah punya KTP Polandia juga, mereka kayak asal kabur ke Nederland yang ujung-ujungnya ke Jerman juga ada kerja di pabrik ayam segala macam yang gajinya 5 euro, Mbak. Ya sama aja kayak di Polandia. Mau ngapain, biaya hidup sana juga mahal. Ngapain juga kan? Kan terdengarnya euro. Terdengarnya euro yang penting euro gitu kan. Padahal mah kalau di kalkulasinya sama aja kayak gaji di Polandia. Pokoknya Karta Pobytu atau KTP Polandia itu tidak bisa kayak asal lu pindah ke negara ini, pindah lagi ke negara ini, nggak bisa. Oh ya, tanya lagi Mbak. Sekarang kan Polandia sudah melarang kan TRC, selain TRC Polandia tidak boleh bekerja di Polandia. Apa benar? Benar. Per 1 Juni. Per 1 Juni kan? Jadi dulu itu teman-teman dari negara Schengen lainnya bisa datang base TRC, datang ke sini, yang penting sudah punya WP, lalu datang apply TRC Poland berdasarkan TRC negara sebelumnya, itu boleh. Tapi kalau sekarang mereka melakukan itu, mereka tidak akan pernah mendapatkan positive decision. Artinya mereka harus keluar dari Polandia dan mereka sudah illegal, stay in illegal, seperti itu. Perlu digarisbawahi bahwasanya orang-orang Indonesia yang kerja di Polandia itu kebanyakan mereka itu under agensi. Jadi nggak semua orang itu kayak kerja langsung perusahaan gitu kayak di Jepang atau Korea gitu kan. Jadi karena kan G2G. Pokoknya di Polandia itu mereka kerja under agensi bekerja sama dengan perusahaan ya Mbak. Terus ya lu tetap kerjanya sama agensi, mau pokoknya kayak lu diatur-atur sama agensi gitu ya Mbak. Perlu digarisbawahi itu juga sih. Cara bedain agensi ilegal dan legal. Coba jelasin Mbak. Bisa secara gampang. Gajinya lebih tinggi aja dari yang normal. Itu aja.
Kok bisa-bisanya gaji bisa 30,5 zloty per jam? Kayak mana dia bisa 30,5 zloty per jam? Kan that's nonsense. Kamu tahu, pemerintah Poland memberikan standarisasi minimum salari neto dan bruto per tahunnya. Tahun 2024 itu neto minimal 21,9 sekian. Anggap 22 zloty. 22. Aku juga 22 per jam. 22 zloty neto per jam. Itu standar minimum. Oke? Minimum. Kok bisa manusia bisa dapat 30 zloty per jam? That's so far ya. Tapi kalau masih 25, 26 berarti itu masih standarisasi oke untuk saya. Tapi kalau kalian bisa dapat 30 iya. 30 dalam arti general worker, pekerja biasa yang nggak punya skill sama sekali. Kecuali akord ya. Iya, yang akord juga ya. Kecuali akord. Kalau per jam. Apa itu akord, Mbak? Nanti tanyain lagi. Akord itu kerja borongan. Jadi kalau akord mereka bahkan bisa 35 zloty. Dari hasil akordnya kita bagi jamnya mereka bisa 35-40 zloty per jamnya. Kalau kita bagikan kan seperti itu. Tapi ini buat teman-teman ya, gaji itu pasti bervariatif. Ada yang nanya lagi ya sama saya, Mbak Fitri berapa sih pajaknya? Terus berapa sih asuransi? Gak usah kalian repot-repot mikirin asuransi, pajak berapa. Neto aja yang di tangan. Neto aja yang di tangan. Udah yang lu harus tahu itu neto per jamnya, udah gitu aja gitu kan. Iya, jangan masalah pajak segala macam itu urusan perusahaan. Do you know have hundreds of the tax in Poland? Tahu nggak? Ada ratusan tax di Poland ini. Mau saya jelaskan satu-satu, saya yang nggak paham. Ya, gaji itu, tax itu tergantung kamu itu umurnya berapa, lalu punya anak atau enggak, pekerjaannya di mana, jam kerja apa, jenis kontrak apa, perusahaan ini punya license apa dan lain sebagainya. A lot kind of the tax gitu loh. Jadi menurut saya better kalian cuma tahu oh netonya itu berapa and that's all itu. Terus janji manis kalau kerja nanti sambil buat WP. No, tidak. Kerja kalau kalian nggak ada WP kalian nggak boleh kerja. Gimana kalau kalian itu mau dibayarkan pajaknya, mau dibayarkan ZUS-nya, asuransinya? Persyaratannya adalah punya WP. WP-nya aktif. Kalau seandainya amit-amit kalian kerja sambil nunggu WP, kalian itu kecelakaan kerja, siapa yang mau nanggung? Seperti itu. Akan susah. Problem. Itu ya, Mbak. Pokoknya harus, intinya PMI harus cerdas-cerdas lah intinya. Kalau ada yang aneh-aneh, agensinya aneh, pokoknya kayak working permit aja. Lu kalau nggak ada working permit, bener kata Mbak Fitri, nggak boleh kerja, nggak boleh. Tanwin pernah punya pengalaman seperti itu kan sama agensi yang lama. Jadi di pabriknya dia ini kasihan banget, agensinya nggak pernah survive ya. Dia pakai agensi yang lama, terus agensinya how dipindahkanlah ke agensi baru oleh pabriknya, tapi kerja sambil nunggu WP. Agensi yang lama melaporkan ke border guard sweeping. Suruh nunggu WP. Nggak udah boleh. Nunggu, udah dapet WP, dipindahin bukan pabrik itu, malah pindah ke Kepno. Di Kepno hancur-hancuran. Jadi bukan sama Mbak Fitri, bukan. Bukan guys, jadi kayak begitu. Untung hanya disuruh nunggu, kalau dideportasi, naon. Belum balik modal itu Mbak aku. Makanya banyak hal yang harus kalian pelajari seperti itu. Terus sekarang juga PMI itu pada apply namanya student card. Oh Mbak, itu Mbak. Kasih tahu Mbak. Kasih tahu. Gini ya teman-teman, student itu manusia yang sekolah, manusia yang ikut kelas, manusia yang memang melakukan proses pembelajaran. Kalau kalian nggak melakukan itu dan tertangkap oleh pemerintah Polandia, kalian akan dikenakan tindakan pidana. 1, penipuan dokumentasi, fraud untuk tax. Jadi bukan hanya dideportasi, tapi juga bisa masuk penjara. Didana juga. Didana juga. Iya, didenda, masuk penjara, terus deportasi. Alamat lah kalian. Mau apa hidup ini? Dan seluruh European Union nggak bisa, seluruh Schengen nggak bisa.
Jadi buat kalian jangan main-main. Jangan yang kalian mau 1 zloty lebih tinggi, 2 zloty lebih tinggi. Itulah yang student 30 zloty dapatnya. Yang neto. Iya. Pokoknya gaji gross kita tuh gaji netonya student. Iya. Tuh gitu guys. Lo kalau mau gaji gede ya lo benar-benar jadi student international student di Polandia gitu. Tapi yang umurnya 26. tahu nggak berapa jam mereka boleh kerja? 80 jam sebulan. Dengerin. 80 jam sebulan mereka bisa kerja, oke. TRC-nya, base-nya sebagai student. TRC-nya tidak bisa TRC sebagai pekerja. Jadi, it's so difficult. I mean like, kenapa kalian harus melakukan hal-hal yang seperti itu? Ya kerja-kerja gitu. Mbak, ini kan masih tentang legalitas ya. Ini banyak teman-teman yang di Polandia PMI itu kayak tinggal lama lebih dari 1 bulan di Indonesia itu bisa balik lagi, apa resikonya itu? Oke, kalau dulu mungkin ada yang sampai setahun terus masih bisa balik lagi ya, beruntung. Beruntung. Gitu loh. Mungkin agensinya sama kayak Worksol dulu, kita mau nama kita sejelek apapun di luar sana ya, mau orangnya benci sebenci-bencinya sama Worksol tidak pernah menutup TRC-nya. Bener, seriously. Kenapa? Karena kita ngerasa kayak, oh kita mau kasih dia punya waktu supaya dia tetap bisa kerja legal dan mungkin dia bisa melanjutkan TRC-nya dan lain sebagainya. Itu tuh. Tapi masih bisa itu 1 tahun? Tapi dulu kan. Kalau sekarang kan pemerintah Poland itu selalu yang namanya beradaptasi dengan keadaan, dengan situasi. Sekarang mungkin yang dianjurkan hanya maksimal 60 hari atau 2 bulan, tetapi kalian harus punya agreement sama agensi kalian atau PT atau pabrik kalian. Contoh, kayak anak-anak Worksol nih pulang, Mbak Fit saya mau pulang, oke. Nanti Worksol nih koordinator sampaikan ke pabriknya ini anak mau pulang, oke. Ini kan anak notabene adalah karyawan Worksol, berarti Worksol yang mempunyai hak dan lain sebagainya. Nanti pun dia balik mau Worksol tempatkan tidak di pabrik itu lagi ya nggak ada masalah gitu loh. Dan Worksol itu akan mengirimkan surat ke pemerintah Poland bahwasannya halo ini Tanwin karyawan Worksol bla 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 akan mengakhiri masa kerjanya pada hari ini contohnya gitu ya. Tetapi kami expect dia untuk datang kembali ke Polandia di tanggal sekian datang ke kepulangan kamu. Jadi WP-nya tidak ditutup, proses TRC-nya tidak ditutup, ya tidak ditutup. Dan nanti misalnya udah 2 bulan nih, ternyata seminggu sebelumnya Tanwin Chen Buffett, aku sakit nih nggak bisa pulang, tiketnya reschedule. Kita kirim lagi dokumen atau surat ke pemerintah Poland menyatakan atas nama Tanwin yang sebelumnya kami expect datangnya tanggal sekian, ternyata yang bersangkutan sakit dan di reschedule tanggal sekian. Jadi saat dia datang dari Indonesia, saat border guard imigrasi cek, datanya di border guard punya note, ini manusia bisa datang ke Polandia, si Worksol expect dia untuk datang, itu baru bisa. Tapi kalau mereka kebanyakan nih ya, alasannya pulang ke Indonesia, ya kan? Nanti balik lagi udah langsung new agency. Kebanyakan. Jadi kayak, oh saya mau pulang nih ke Indonesia for good. Ya agensinya tutup. Atau dia janji ke Worksol, balik lagi ke Worksol. Ternyata pas dia balik, dia nggak ke Worksol. Dan kalau seandainya di masa waktu yang kita expect Tanwin nggak datang, kita kirim surat lagi ke pemerintah Poland, menyatakan atas nama tersebut hingga saat ini tidak datang dan kami tidak bisa mengkonfirmasi kedatangannya, maka dengan ini kami mengajukan penutupan working permit dan TRC yang bersangkutan. Kalian datang, close. Kalian nggak akan bisa masuk. Polandia. Atau kalau kalian masuk, misalnya imigrasi kan manusia ya, kadang mereka juga nggak tahu gimana bisa lolos nih orang. Tapi saat memperbaharui decision itu akan negatif. Karena sudah diproses tutup kan. So, Mbak, kan kebanyakan orang katanya, Mbak Fitri Worksol Group banyak potongan itu. Itu Mbak gimana Mbak tanggapannya? Worksol Group itu bukan banyak potongan. Worksol Group itu banyak aturan. Banyak aturan. Oke, apa tuh? Kenapa tuh? Bisa cerita nggak? Ya, 1.
Woksol Group itu punya Fitri Woksol. Bukan Fitri Woksol yang punya Woksol ya. I mean like Woksol tuh punya seorang Fitri Woksol. Dan ini udah tough kan. Iya. Ini udah tough banget ini manusianya. Tapi saya punya bos yang lebih tough. Ya, jadi dan most of them itu Polish people yang mereka biasa punya rules mereka hidup teratur gitu ya. Rumah Kepno ini adalah kota industri, salah satu kota industri. Rumah itu mahal di sini tuh. Kalau kalian tidak mau tinggal sama Woksol, alhamdulillah mengurangi beban Tanwin. Kenapa? Most of houses of the Woksol ada tukang bersih-bersihnya, tapi bukan babu yang bisa kalian suruh-suruh. Enggak, digantikan spraynya, Spraynya digantikan. Tanwin digantikan nggak spraynya? Tanwin mah ganti sendiri. Iya kan? Ini dicuciin, digantiin. Bayangin. Ini pekerja Indonesia ya? Pekerja Indonesia mau pekerja lain yang di rumah Woksol ya. Di rumah Woksol. Itu. Of course mereka ada biayanya dong untuk mereka. Iya kan? Siapa yang mau nyapuin kalian secara general? Tapi kan mereka cuma ngebersihin kayak seminggu 2 kali. Sisanya ya kalian harus membersihkan sendiri. Ya, saya mau kasih tunjuk sama Tanwin as a witness. Kenapa sih mereka bilang banyak potongan, banyak aturan gitu ya. Banyak denda juga. Banyak denda, of course banyak denda. Oke. Itu ini botol plastik segala macam, botol segala macam alkohol. Ya. Boleh tidak di Polandia? Semua sampah di Polandia itu dipisah-pisahin ya. Dipisah-pisah, ini digabung. Dikasih warning. Dikasih warning sekali, 2 kali, ketiga kali. Setelah itu didenda. Oke. Gitu guys. Intinya harus ikut aturan agensi manapun lah. Nggak cuma seperti Woksol ya Mbak. Nih, tengok. Buang sampah sembarangan. Puntung rokok sembarangan. Dikasih tahu. Sekali, 2 kali, 3 kali, enggak denda dong. Iya, pokoknya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalian tahu di Poland ini kita nggak boleh ngerokok dalam ruangan. Kalian ngerokok di ruangan. Saya, mertuanya saya kan perokok ya, udah tua. Keluar rumah lo ngerokok, tahu alasannya? Cat akan berubah warna, furniture akan rusak, akan bau dan lain sebagainya. Dan maintenance-nya akan lebih susah dan akan lebih parah. Seperti itu. Jadi mending kalau masih didenda, diusir kalau kalian itu nyewa sama orang langsung. Ya kadang Woksol juga ngusir. Kadang ngusir. Jadi kayak udah kesalahan 1, 2, 3, udah 3 kali. Inilah orang Indonesia, terbiat di Indonesia dibawa ke sini. Ngampungnya tuh ngampung banget. Iya, jadi nggak bisa sama sekali. Banyak aturan. Lalu potongan di pabrik. Pabrik itu punya aturan, terutama yang kayak mereka kerja akord. Contoh ya, mereka kerja akord, terus mereka itu ada target nih, nggak bisa ngejar target, kan bodoh. Namanya akord ya, kejar target, semakin kejar target selagi melampaui kan gajinya besar, benar kan? Mereka tidak menyelesaikan target tersebut, pabrik denda, kenain denda. Dia dipotong lah, siapa yang mau bayar dendanya Woksol? Kan nggak mungkin ya dipotong dari gajinya dia. Terus kebersihan untuk tempat kerja. Mereka itu setiap minggu wajib membersihkan tempat kerjanya mereka. Jadi apa sih caranya untuk meluapkannya? Ya marah-marah aja. Ya bilang aja Woksol. Iya, bilang Woksol jelek. I have my own branding ya. Iya. Saya punya market saya sendiri, saya punya branding saya sendiri. Ya dulu saya nangis tuh kalau orang ada benci saya, kayak saya tidak menghargai, tapi sekarang saya belajar untuk menghargai diri saya, waktu saya, gitu loh. Jadi ya, I don't care about them. I mean like, you have your own life, I have my own life, my own business. So, kalau kamu ilegal, ya sudah ilegal. Dan Tanwin bisa lihat, anak-anak yang sudah tidak sama Woksol saja Tanwin, masih saya bantuin sampai detik ini. Jadi, I don't know, saya kurang di mana lagi, saya nggak tahu gitu sebagai kalau nurutin orang mah nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Jadi ya sudah, this is a Fitri Woksol. If you like me, okay. If you don't like me, fuck off.
Ada pendaftaran nggak di tahun 2026 di Fitri Woksol? Akhir tahun, Oktober, November, Desember, maybe. Maybe. Ini Maybe. belum ada kepastian, cuman Ini maybe. untuk yang dari Indonesia ya. Ini yang untuk dari Indonesia Ya, ya? tapi kalau untuk lokal ya always open. Untuk yang dari negara ketiga kayak Taiwan, Hong Kong, Jepang, Singapura, itu ya buka. Ada pendaftarannya? Ada, tapi kalau dari Indonesia enggak. Belum ada. Belum. Tapi 2026? Iya, Oktober, November, Desember mungkin. Nah, guys. Pantengin Fitri setahun. Woksol di TikTok-nya. Iya, karena saya akan selalu informasikan itu. Jadi kalau lo nanyain, Mas aku pengen kerja ke Polandia, lewat siapa? Lewat ini, gue lebih percaya Mbak Fitri. Kenapa itu ya? Kenapa agensi sampai telat gajinya Mbak? Iya ini. Jelasin Mbak. Ya karena mungkin pabrik kalian juga bayarnya telat. Asal kalian tahu, proses pembayaran gaji untuk sebuah agensi, makanya agensinya harus kaya. Agensinya harus agensi lama. Kenapa agensi itu tidak bisa yang cuman ujuk-ujuk punya orang terus diletakin dia nggak punya uang, nggak bisa. Data yang masuk ke sebuah perusahaan atau agensi itu hanya data, bukan uang. Contoh nih awal bulan ya, pabrik Tanwin aja karena kita ada meletakkan orang di pabrik Tanwin ya. Yang mereka kasih adalah jam kerja atau jumlah piece-nya mereka berapa kalau mereka akun. Ini yang bayar siapa? Woksol yang bayar duluan gajinya. Yang Woksol kasih ke pabrik Tanwin apa? Invoice ini dibayarnya kapan? Tergantung dari kerjasama atau kesepakatan dari Woksol dan pabriknya Tanwin. Ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari. Berarti ini Woksol yang karyawannya 1.500 orang. Woksol talangin dulu, bayar, baru Woksol kirimkan invoice ke itu pabrik, baru itu pabrik bayar 30 hari setelahnya, atau 60 hari setelahnya, atau 90 hari setelahnya, tergantung dari kesepakatan pabrik dan Woksol. Artinya ini Woksol harus kaya. Kalau nggak kaya gimana mau, anggap aja ya 1.500. Paling kecil gaji 4.000. Kita ngomong 4.000 yang nggak usah yang 13.000 sekian-sekian. 4.000 aja. Nih, 4.000 dikali 1.500 Tanwin. 6 juta zloty yang harus Woksol bayar. Itu 1.500 tuh karyawan Woksol. Anggaplah 4.000 aja. Anggap kita ngomong 4.000 aja gaji paling kecil. Kita ratain 4.000, 6.000. Tapi kan in reality gaji anak-anak Woksol 8.000, 10.000, 11.000, 12.000, belum pajaknya. Jadi apa pihak agensi yang harus nalangin terus pihak kamu agensi yang nalangin sebulan Woksol itu nalangin berapa? 15 juta zloty sebulan. Oke. 15 juta zloty sebulan itu pajak, teks dan lain sebagainya. Pokoknya kalau lu kerja harus lihat agensinya udah lama belum gitu kan. Terus Iya, agensinya harus orang Polandia sih sebenarnya. Soalnya ini agensi temen aku ini orang lain. Iya, jadi bukan orang asli Polandia. Jadi susah kalian. Makanya kalian yang ngerasa kayak, saya kalau nggak sama agensi gajinya bisa 48 yang tadi Mbak bilang. Padahal enggak gitu loh. Makanya banyak nggak orang yang di luar sana, banyak juga Tanwin, mantan-mantan Woksol itu yang makin membenci saya, mereka kabur, mereka nggak bisa balik. Mereka minta balik sama saya. Percaya nggak orang-orang yang ngomong sama Tanwin, nggak usah itu ke Woksol, orang-orang yang pernah ngemis sama saya untuk kembali. Mbak, untuk yang nonton nih, motivasi untuk yang orang lagi nunggu visa Polandia gitu kan, apa motivasi? Kasih tahu Mbak, motivasinya untuk teman-teman biar semangat gitu. Ingat di Polandia itu memang bukan euro, tapi uang yang bisa kalian kirimkan ke Indonesia jauh melebihi orang yang bisa kerja dengan mata uang euro. That's true. Contoh nih ya, kalian kerja di Jerman dengan gaji 2.000 euro. 2.000 euro, that's mean 8.400 zloty. Which is, you can get that money in Poland. Also, if you are good, of course.
That's depend on how your performance ya. Gimana kerja kamu. Kalau kamu kerja bagus, jangankan 8.000, 16.000 pun ada. Seperti itu. Pun ada, benar. Iya, jadi depend on yourself. Contoh nih, udah 8.300, hidup dengan euro ini lebih gede kan? Dan dia bisa cuman ngirim ke Indonesia sekitar berapa? 12 juta, 15 juta. Anak-anak saya di Poland yang beneran bagus kerja 20 juta mereka bisa kirim ke Indonesia. Keren. Terus kerja di Indonesia sambil nunggu tuh kerja. Jangan cuman nunggu, dengerin guys. Duduk nunggu bisa kan. Main game, kerja. Habis duitnya. Dan pesan saya ya, jangan berhutang. Jangan berhutang. Berhutang nanti kalau udah punya visa. Jadi kan daftar itu kan punya biaya, ya kan? Biaya awal dan bertahap. Usahakan biaya awal dan bertahapnya itu adalah uang mati yang anggapnya kalau nggak ada uang itu kalian B aja. Bisa hidup dan kalau uang itu pun hilang, amin-amin kalian nggak bisa terbang, amin-amin visa reject, kalian nggak akan hidup ataupun mati berdasarkan uang itu gitu loh. Iya, jadi setelah visanya keluar, ajukan bank, kerja bagus-bagus, lunasin bank, nabung dan lain sebagainya. Itu yang benar. Itu. Mimpi sama keinginan Mbak Fitri apa? In personal side, in personal and later in professional side. In personal side, I would like to see world with my introvert husband to show him how beautiful this world, go out from the comfort zone and going together like being rich, because with money you can help more people, you can do whatever you want. Kalau orang bilang uang nggak segalanya, but for me uang is segalanya. Sama juga. Kenapa? Karena dengan uang saya bisa bantu banyak orang, saya bisa kemanapun bahagiain orang. But if people said money cannot buy anything, for me money can buy anything, everything. Karena for this moment money is everything. Jadi saya pengen menjadi orang yang sangat-sangat kaya untuk bisa membantu banyak hal dan melakukan banyak hal, membawa suami saya yang pendiam, introvert, melihat dunia ini di luar sana dan menua bersama, no matter what, bisa bersama. Tapi in professional way, I would like to see Vauxhall growing much better in the next year. I mean, like I saw. And I'm with Vauxhall almost 5 years right now, and I know Vauxhall since long time ago how Vauxhall struggling, how Vauxhall survive. So I would like together and see Vauxhall in the top. Dengan kehadiran saya punya banyak musuh, Tanwin, di luar sana sebagai seorang profesional. Saya punya banyak musuh di luar sana yang menganggap Fitri, dengan adanya Fitri Vauxhall itu mereka terancam gitu loh bisnisnya dan lain sebagainya. I'm so sorry, tapi saya punya satu hal, saya dari keluarga guru, Tanwin. Keluarga saya itu semuanya guru, dan keluarga saya itu mengajarkan tentang kamu harus berguna untuk banyak orang, terutama di Indonesia ya, guru gajinya dikit banget gitu loh. Dengan gaji yang sekian aja tuh keluarga saya bisa menolong banyak orang gitu loh. Apalagi saya dengan gaji saya yang bagus di sini, dan saya harus lebih effort dan harus lebih bermanfaat buat orang-orang di luar sana. Dan saya minta maaf buat orang-orang di luar sana yang merasa terancam posisinya, yang merasa yang kayak bisnisnya nggak akan jalan, bisnis tipu-tipunya nggak akan jalan, agak tersendat-sendat karena saya memberikan informasi yang terkadang frontal di sosial media. Vokal banget sih Mbak Fitri. Iya, jadi kayak saya itu banyak banget musuhnya sekarang. But I'm happy be as a Fitri Vauxhall.
Saya beruntung banget bisa menjadi seorang Fitri Woksol. Jadi saya bisa menyuarakan suara-suara yang mungkin tidak didengar banyak orang, bisa membantu beberapa orang. Tapi back to basic, I'm normal human being. Saya manusia biasa yang kesabaran, apalagi kesabaran saya setipis tisu basah dibelah 10. Jadi kalau saya ngomong, but you know me ya saya ngerocos aja gitu, tapi cuman 1 hari and that's all, habis. Dan back to the basic, buka lembaran baru dan kerjasama. Tapi buat teman-teman yang saya blok, saya tidak pernah blok orang di dunia ini, tidak pernah blok orang di dunia ini, kecuali my personal matter. Di dunia ini cuman 2 orang yang saya blok. Apa tuh? First is my dad. Second is someone that's my worker. Jadi kamu bisa bayangkan, di dunia ini saya tidak pernah blok siapapun. Berarti orang yang saya blok berarti itu sudah sangat too much for me. Tapi sekarang saya memberlakukan kalau ini orang udah too much, saya blok. Sebelumnya saya menyerahkan diri saya untuk orang. Jadi orang mau injak-injak saya, mau orang apapun saya tuh, ya sudah legowo gitu. Tapi saya belajar untuk menghargai diri saya sekarang. Lalu ya selalu berguna dan bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Itu aja yang aku mau tanyain sama Mbak Fitri. Makasih udah sharing-sharing tentang bekerja di Polandia dari sisi recruiter, masalah yang dihadapi PMI Polandia, segala macam. Pokoknya bersangkut pautan dengan semua hal tentang Polandia. Makasih banget buat waktunya Mbak Fitri. Sama-sama, thank you so much. Jangan lupa guys untuk ikutin Mbak Fitri di TikTok, juga di sosial media Mbak Fitri, karena Mbak Fitri juga sering banget bahas Polandia, vokal banget tentang aturan dan tata tertib di Polandia. So jangan lupa untuk cek TikToknya Mbak, sama TikTok, Facebook. Ya, only that one. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen guys. Bye bye. Bye bye.